Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah pengajian kajian petang yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab hadis, yaitu Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, dan akan mengusung sebuah tema tata cara tidur dan berbaring. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 080 0821 336 70.000. Saya ulangi lagi, 0821 336 70.000. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab liridhoillah wali syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada saat ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan mudah-mudahan keikutsertaan kita di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita laksanakan, kita lakukan, baik sholat kita, zikir kita, semuanya dicatat sebagai amal yang soleh, solehah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
tema yang tadi disebutkan adalah tata cara tidur dan berbaring. Di dalam doa setelah tidur, Nabi menyebutkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama mamatana. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan ba'dama amatana, setelah mematikan saya. Jadi artinya di dalam ketika orang tidur itu seperti orang yang mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu sebelum kita berangkat tidur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan serta memberi contoh. Ya. Apa yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shikkihil aiman. Bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau akan tidur, beliau mengatakan, maka beliau berbaring miring ke sebelah kanan. Kemudian beliau membaca doa. Jadi kalau tidur miring sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau posisi di Indonesia di sini berarti kepalanya ke arah utara, kakinya ke arah selatan. Beliau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta, yang artinya, ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan mukaku kepadamu, menyerahkan semua urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan takut kepadamu. Karena tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan dari nabi yang engkau utus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi
begini, saya sering menyampaikan bahwa salah satu penilaian Allah terhadap hambanya itu adalah itikat, kemauan, keinginan, maksud gitu. Itikat itu keinginan, kemauan, maksud. Jadi itu salah satu yang dinilai oleh Allah sejauh mana keinginan, kemauan, maksud dari kehidupan ini. Karena semua orang hidup ini tentunya ada tujuan. Ya. Kalian semua ini penghafal Al-Quran. Ya. Ketika masuk di pesantren Masjid Agung Jawa Tengah, pasti ada niat kepingin jadi Al-Hafidh. Ya. Kepingin jadi Al-Hafidh itu nanti dinilai bagaimana itikatmu. Ada yang mengawasi sebagai pimpinan pengelola, kalian diawasi. Nanti akan dinilai. Ya, akan dinilai. Soal hasilnya bagaimana tidak bisa dipaksakan. Hasilnya bagaimana tidak bisa dipaksakan. Jadi, misalnya begini, ada anak yang dia punya bakat, cara bacaannya itu fasih, bagus. Cara melafalkannya, misalnya haknya, hoknya, zalnya, dan sebagainya. Tapi ada anak yang kurang fasih. Kurang fasih itu mungkin ya kalau misalnya ada beberapa orang Jawa Barat itu kalau suruh ngomong F itu nggak bisa. Ya. Surat Al-Anfal nggak bisa. Ngomongnya Al-Anfal. Begitu. Memang bakatnya seperti itu. Nah, pengelola ini akan memperhatikan mau fa, mau pa, mau apa. Kalau memang punya itikat, kemauan, ya, punya maksud yang betul-betul bagus, ini pemberian nilainya akan beda. Begitu. Bisa jadi orang yang membacanya Al-Anfal dengan Al-Anfal itu lebih diperhatikan yang Al-Anfal daripada Al-Anfal. Karena apa? Yang Al-Anfal ini males, kemelinti, terlalu pede, merasa paling pinter, terus ngajine keset, saenake dhewe. Tapi ini tidak. Dia sergep, dia rajin, dia akhlaknya baik, dia berusaha untuk bisa membaca fa. Begitu. Nah, dalam beribadah, dalam kehidupan ini termasuk salah satu yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah itikat. Kita hidup di dunia ini tidak lain untuk memenuhi, melaksanakan apa yang menjadi keputusan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah. Nah, sudah ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan satu contoh bagaimana seseorang dalam menjalankan kehidupan ini ada satu itikat, kemauan, ya, ada maksud yang muaranya ini semuanya tujuannya cuma satu yang terbaik, yaitu
ridho Allah. Begitu. Nah, kembali ke dalam hadis ini. Mengapa Rasulullah ini mau tidur kok berdoa? Ya. Kok layaknya seperti kalau orang pergi dalam perjalanan yang jauh. Karena siapa tahu kalau dalam perjalanan jauh itu kepleset, kecelakaan, dikejar orang ini, orang itu, berdoa. Ini tidur di rumah sendiri, aman, ya, rumahnya misalnya ini tidak bocor, tidak ini, tidak itu, ini kok berdoa. Kok kayaknya, misalnya tadi saya katakan layaknya kalau orang pergi haji, berdoa sendiri kurang mantep, diundang orang supaya ikut mendoakan, pantas. Karena harus perjalanan naik pesawat 10 jam, di atas nggak tahu ini cuacanya bagaimana. Nah ini tidur. Ya. Nah sekarang apa redaksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Jadi merasa orang yang tidur itu kan seperti orang mati. Orang tidur seperti orang mati, nggak bisa apa-apa. Seandainya ada musuh datang, kemudian tahu-tahu dipukul, ya sudah selesai. Karena tidak bisa apa-apa. Ya. Siapa tahu tidur, terus gentengnya pecah, jatuh. Siapa tahu. Maka dengan ungkapan, ya Allah, ya, aku menyerahkan diriku kepadamu. Begitu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Nah, Nabi itu kalau tidur menghadap ke arah kiblat. Kalau ada orang bertanya, oh berarti Allah itu berada di arah kiblat. Tidak. Ya. Allah itu ada di mana-mana. Begitu. Fawajhiyakallati, hadapkanlah wajahmu dimanapun berada, maka kamu akan menemui Allah. Kenapa kita ini harus menghadap arah kiblat? Karena Allah memerintahkan supaya ketika kita sholat itu yang artinya muwajahah, berhadapan kepada Allah. Allah memerintahkan menghadap ke arah kiblat. Kalau sudah menghadap ke arah kiblat, bukan berarti Allah itu ada di arah kiblat. Tapi melaksanakan menghadap ke arah kiblat itu adalah menghadap yang paling baik itu ke arah kiblat. Lalu muncul pemahaman, ya, katanya kalau orang berdoa itu sebaiknya mengarah ke arah kiblat. Misalnya Nabi mengajarkan kalau sholat, ya, terus begitu Allahumma antas salam, beliau berbalik ke arah sebelah kanan. Ada yang mengatakan, kenapa kok berbalik sebelah kanan? Karena supaya ucapannya itu lebih didengar di orang yang di belakang. Kalau menghadapnya ke kiblat, suaranya ke sana, yang di belakang ini kurang jelas. Maka beliau menghadap ke arah sebelah kanan.
Ya. Nah, setelah berdoa beliau kembali ke arah kiblat. Ada yang mengatakan lagi ketika orang melaksanakan akad nikah, maka sebaiknya mu'arish atau calon pengantin itu menghadapnya ke arah kiblat. Ya. Termasuk kalau di sini ini ada atau sering dilakukan penuntunan syahadat. Ya. Penuntunan syahadat juga begitu. Pak Yetoha di sini, terus yang calon itu di sini, arahnya kiblat. Ya. Maka arah kiblat ini diyakini adalah arah yang paling baik dalam urusan kebaikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kamu jangan kencing menghadap ke arah kiblat. Ya. Jangan buang air besar menghadap ke arah kiblat. Begitu. Ini ya meyakini kalau Allah sudah memerintahkan itu berarti ada sesuatu. Jadi orang-orang para ulama ini meneliti sedetail-detailnya kalimat-kalimat atau ayat ataupun kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ya yang namanya hitungan. Hitungan ini ketika dulu ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada orang yang datang ke tempat beliau melaporkan karena orang ini habis bertemu dengan Syekh Hamad atau ulama besar yang lebih sepuh dari Kanjeng Syekh. Orang ini datang ke Syekh Hamad itu mau pamit minta doa karena mau berdagang. Setelah itu ketemu Syekh Hamad, beliau mengatakan, kamu jangan berangkat, batalkan saja. Ini catatanmu, wallahu alam ya, kalau sudah urusan karomahnya wali itu jangan diukur dengan logika-logika sekarang. Syekh Hamad mengatakan, ini saya lihat catatanmu di Lauhil Mahfud itu kamu kalau berangkat, kamu bakal dibegal, dibunuh kamu. Jangan. Orang ini pulang mau membatalkan itu. Setelah lewat ke Kanjeng Syekh, dia cerita. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Berangkat, insya Allah kamu selamat, dapat untung yang banyak. Rupa-rupanya orang ini lebih berpegang kepada ini karena wis kadung didaftar, wis kadung gerek mangkat ekspedisinya itu. Wis bismillah. Sampai dalam perjalanan dagang beliau orang ini lupa kalau ada tadi itu. Pulang, dagangannya laris dan sebagainya. Katanya dia tertidur, terus mimpi dibunuh sama orang. Jatuh dari tempat tidur. Ini berdarah. Begitu. Pulang dia. Pulang mendatangi Syekh Hamad. Begitu. Dia cerita, Syekh Hamad, saya begini cerita gitu. Karena mungkin Syekh Hamad itu gurunya dan yang lebih tua dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Syekh Hamad? Kamu sekarang ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, terima kasih. Kamu sudah didoakan sampai 70 kali doa. Begitu. Datang ke temannya Kanjeng Syekh.
terima kasih saya, kata sahabat jenengan mendoakan saya 70 kali. Kata Kanjeng saya apa? Kamu saya doakan lebih dari 70. Begitu. Nah, kenapa kok sampai mendoakan 70? Karena ada firman. Begitu. Firman yang ketika Nabi ini sedih karena paman beliau ini dituntun agak keberatan. Maka ketika sudah wafat beliau sedih sekali. Ada firman, in tastaghfir lahu sab'ina marratan falayaghfirullah. Walaupun kamu mendoakan sampai 70 kali, kalau orang tidak beriman, maka Allah tidak akan mengampuni. Allah menyebut 70, ini berarti ada sesuatu. Berarti 70 itu angka maksimal. Paling tidak orang berdoa, kalau sampai 70, ya, kok tidak diijabah, berarti memang Allah belum berkenan. Tapi kalau ada orang berdoa, saya sudah berdoa, berapa kali kamu berdoa? Ya kira-kira seminggu 7 kali. Belum. Terus berdoa. Saya ini sudah 1 bulan berdoa tiap malam. Belum. 1 bulan itu berapa? 30, belum. Saya sudah berdoa 5 bulan. Lah itu, wis ora sah njaluk meneh. Itu. Ya. Saya sudah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Dewi jadi istri saya misalnya gitu. Ndongamu kok wis lebih dari 70 kali, ya, ojo mbok teruske. Berarti memang dudu jodohmu. Ndongamu wis maksimal soalnya. Ya. Jadi apa yang disebut baik itu oleh Allah ataupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti ada kekhususan. Begitu. Ya. Nah, Nabi ini wawajjahtu wajhi ilaika, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi tidurnya berbaring, miring. Ya. Dulu pernah saya sampaikan kenapa kok miring kanan? Karena sebelah kiri ada jantung. Kalau kita miringnya sebelah kiri, maka pergerakan jantung akan terhambat, ya. Jantung kan memompa. Kalau agak dipepet ini kurang. Kalau sudah pompanya tidak lancar, maka orang bangun tidur semua sakit-sakit, tengklenyer, mumet dan sebagainya, itu karena sirkulasinya tidak lancar karena jantungnya terhambat itu. Ya. Jadi wawajjahtu wajhi ilaika, menghadap ke arah kiblat, itu arah yang paling baik, arah yang paling mulia. Wa fawwadtu amri ilaika. Ya. Dan aku menyerahkan semua urusanku kepadamu dan menyandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan takut kepadamu. Orang kalau sudah atau menunjukkan itikat, bertawakal, berserah diri kepada Allah, karena memang Allah zat yang segala-galanya. Ya. Berbeda ya kalau ada orang yang setengah-setengah dalam bersandar. Makanya dalam segala hal, ya, Nabi ditegur oleh Allah. Ya. Hanya gara-gara Nabi itu mungkin sudah terbiasa. Jadi Nabi itu kalau ada orang bertanya, ya, maka enggak waktu lama malaikat datang memberi wahyu untuk menjawab pertanyaan. Itu selalu begitu. Ya. Satu ketika Nabi mengatakan, ya nanti saya jawab. Maka
Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menunda datang. Ketika ada orang bertanya tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda di gua itu ada berapa? Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4, ada mengatakan 5 dan sebagainya. Maka dijawab oleh Nabi, nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Padahal maksudnya Nabi kan sudah terbiasa. Itu ditegur oleh Allah. Ya. Kamu jangan mengatakan ini fa'ilun ghoda. Ya, besok saya datang. Meskipun kamu melihat agenda besok kosong. Besok tidak ada acara, sehat dan sebagainya. Tetap harus mengatakan insya Allah. Nah, orang yang mengatakan insya Allah itu Allah seneng. Karena kue dianggap tidak kemangga, ora kemelinti. Dan sekarang ini orang sudah mulai titik-titik siap. Ya. WA ini yang ini siap. Oke, siap, oke, siap. Insya Allahnya ditinggal. Begitu. Nah, ini apa namanya? Bisa dikategorikan melecehkan Allah. Wong sing gawe iso ki Gusti Allah kok. Anu ya tolong besok jadi ya. Oh iya siap. Enake ra karuan. Oh iya siap. Dulu pernah saya ceritakan ada jam tangan. Ya. Kurang 1 itu bautnya jatuh hilang. Ini bisa jadi ya, oh siap, bisa. Gampang. Karena cuma baut. Dilalah. Baut ini baut yang khusus. Tidak bisa dikasih baut yang sembarangan. Goleki baut tok iki 2 dino. Bayangke, ayo. Sopo sing iso kuwi? Ya. Dilalah ketemu nih baut sing angel. Saya ganti kanvas mobil. Ada baut yang lepas. Anu ya, iso Pak nggo awan dadi Pak. Oh, bisa Pak. Mungkin cuman ini bautnya lepas. Terus ngongkon anak buah, mangkat goleki baute san. Itu sampai sore nggak jadi-jadi. Tinggal balik. Pak, Pak iki jelalah iki baute sing angel. Wis dibengi onderdil sak Semarang. Iki urung entuk. Kayak. Loh kalau Allah tidak mengendaki nggak bisa. Makanya meskipun itu di atas kertas itu gampang, jangan melupakan yang namanya insya Allah. Supaya Allah tidak murka. Begitu. Nah kita tidak menyadari setiap hari membuat Allah murka. Wong sing gawe iso wi Gusti Allah, sing gawe kuat itu Gusti Allah. Lah kok dengan PD-nya siap, pasti jadi, pasti bisa. Malah sekarang kalau ada orang ngomong insya Allah, enggak puas. Bojo insya Allah. Ngono iki malahan. Ana muni insya Allah, lojo insya Allah, iso apa ora? Insya Allah bisa, lojo insya Allah iki. Aku seruwet meneh saiki. Ya. Soalnya apa nek anggar muni insya Allah nek meleset, lha kan insya Allah munine. Dadi padha ruwete saiki. Ya. Nah, jadi ketika mau tidur itu berserah diri kepada Allah, pasrah ke kabeh. Lah, nek Gusti Allah dipasrahi, ya Allah seneng karena yang menyelamatkan Allah, yang melindungi Allah, ya semua dipasrahkan yang Gusti Allah, itu yang harusnya seperti itu. Makanya salah satu penilaian Allah kepada hambanya itu adalah itikad, kemauan, ya maksudnya itu apa?
sudah berusaha begini, begini, begini. Kalau memang orang sudah dilihat, iki Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Meskipun melafalkannya ini, walal do itu walal do. Mecucune wis enak, wis masuk. Ya, gurune walal diteroke walal do, metunin do. Gurune ini ndelok melas. Ya. Kowe maca ngono. Ora to. Walando, pondok walando. Ya. Jadi kalau orang sudah menunjukkan ya itikatnya untuk belajar itu guru seneng. Mbok cerdas kaya apa nek ngelelet kemelinti, guru nggak seneng. Nah, kalau guru ora seneng, berarti kan mulangnya itu ridhonya tidak ora los istilahnya. Ya. Mek rodok jengkel ndelok bocah iki, kemelinti bocah iki. Pinter tapi kemelinti. Tapi kalau yang tidak pinter ya, tapi dia semangat, guru mengajarkannya dengan ikhlas dan ridho. Dan bisa jadi orang yang bacaannya biasa itu ilmunya lebih berkah daripada pondok ono istilah dunia tabarukan ya, ono khidmah, itu pondok tuh harus seperti itu. Ya, orang yang ngajine biasa-biasa ya, bendino kongkon mijeti kiai ini, tapi justru malah menjadi ulama yang besar, ulama yang diikuti banyak orang. Banyak seperti itu. Sing ngajine koyo yoyo malah begitu dadi kiai ora ono sing ngaji. Ono sing kaya ngono, ya. Makanya tunjukkan itikat baikmu dalam ngaji sing tenanan. Gitu ya. Saya kira cukup, ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, saya itu ketika tidur pernah beberapa mengalami yang namanya tindihan. Atau yang kata teman saya itu yang pernah mengalami ditiduri setan dan sesak napas tadinya, nggak bisa napas itu. Nah, pertanyaannya yaitu apakah yang menjadikan tidur kita itu tindihan dan adakah doa-doa khusus untuk menghindari tindihan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaannya ini tinggal yang ditanyakan itu siapa. Kalau yang ditanya itu seorang dokter, pasti dia menjawab dalam sisi medis. Oh mungkin ada yang kecetit, oh mungkin begini, ya. Nek takokmu karo paranormal itu meneh, ya. Lah kowe turumu jengking apa ngene apa ngene. Ngono. Turumu ya ngono kuwi ya. Turumu ning ndi? Kula turune ning ngene pinggir lawang. Lah kuwi sing marake ning pinggir lawang kuwi. Kuwi ana kerajaane jin kuwi. Ya kerajaan mbok lungguhi. Wah, ditindih sak kerajaan to kowe. Gitu ya. Jadi terus bagaimana? Dua-duanya itu memungkinkan. Dari sisi medis memungkinkan. Orang tidur yang posisinya enggak pas, enggak nyaman, bantal keduren, itu juga enggak nyaman. Kalau enggak nyaman, itu bisa menghasilkan kayak tindian. Orang kadang-kadang pernah merasa sesak, ya, merasa sesak karena pikirannya, orang pikiran kalut kan bisa sesak, ya, kaget bisa sesak. Padahal paru-parunya bagus, jantungnya bagus, tapi bisa sesak. Itu medisnya begitu. Tapi kalau yang menjawab soal itu, goib itu, ya kowe ditindih karo jin kowe. Ngono.
Atau kowe turu ning gone nggon sing apa namanya ngangker ya. Itu makanya apa bacaannya? Ya baca kayak ini, kita baca seperti ini. Ya paling tidak ya apa namanya kita baca apa tuh kalau mau tidur? Allahumma ini Bismika Allahumma wa bismika amut. Ya, apa namanya? Ada lagi doa itu apa tuh? Banyak tuh doa-doa tidur ya. Bismika Rabbi wada'tu jambi faghfirli dzambi birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau saya selalu baca seperti itu. Ya. Jadi minta ampun kepada Allah. Ya, minta dikasih sayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Itu apa namanya seperti itu. Kalau petunjuknya Nabi kalau mau tidur itu wudhu dulu, ya terus kakinya dibersihkan, aja sikile kotor turu, sikile diresiki, wudhu, ya wiridan, baca ayat kursi ping 11, terus yasin ping 3, wah turumu langsung les, ya, bi ghairi hisab langsung, gitu ya. Jadi memang ada seperti itu, ya. Ada memang orang yang tidur itu karena medis, ya, dalam ilmu medis. Ada yang karena ditindih. Begitu dia sadar, menggah-menggah. Ya kuwi ono jin jengkel mbek kowe. Ngono, ya. Begitu. Alhamdulillah, pengajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.